رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Memasukkannya ke dalam keranda mayat dan membawa kalian ke suatu tempat yang kalian sendiri tidak akan pernah tahu ada di mana. Wa anna Isa bin Maryam alaihi salam yanzilu fayaqtuluhu bi Babilud. Nah, ini disatukan saja pembahasannya. Kata beliau rahimahullahu taala, beriman bahwasanya Al-Masihud Dajjal itu akan keluar. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Hadis-hadis yang menjelaskan tentangnya, ya, yakni taib wal ahadis ini ma'tuf kepada apa, al ahadi apa, kepada al-masih, ya, kepada al-masih, yakni beriman terhadap hadis-hadis yang datang terhadapnya, tentangnya, ya, mengimani hadis-hadis yang datang tentangnya. Nah, wal imanu bi anna dzalika kain, dan juga mengimani bahwa hal itu, yakni keluarnya Dajjal itu betul-betul terjadi. Taib. Al-Masih Ad-Dajjal. Ini Al-Masih adalah laqab bagi Dajjal, ya. Laqabnya dia. Dan dari dua makhluk Allah Ta'ala yang masyhur memiliki laqab Al-Masih ada dua, ya. Ad-Dajjal dengan apa? Isa alaihissalam. Dan ini diantara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dijadikan berpasang-pasangan. Ya, dan ditakdirkan bahwa dua Al-Masih ini memiliki takdir yang berhubungan, Nabi Isa alaihissalam juga dikatakan Al-Masih Isa bin Maryam, namun sebab penamaannya berbeda. Adapun Al-Masih Ad-Dajjal, fa'il di sini bermakna maf'ul. Fa'il bermakna maf'ul. Sudah berlalu, ya, di pembahasan saraf bahwa di antara wazan-wazan isim maf'ul ada juga yang fa'il. Nah, taib, Al-Masih bermakna al-mamsuh, yakni dikarenakan Dajjal itu mamsuhul ain, rusak sebelah matanya, mamsuhul ainil yumna, rusak mata kanannya. Nah, adapun Nabi Isa alaihissalam dikatakan Al-Masih, ini fa'il, sigah mubalaghah, ya, sigah mubalaghah fa'il, masih dari kata masaha, menyentuh, dikarenakan sentuhan beliau dengan izin Allah Ta'ala itu menghidupkan orang yang meninggal, ya, menghidupkan orang yang sudah meninggal. Makanya dikatakan beliau Al-Masih, yakni Al-Masih, tapi sigah mubalaghah karena sentuhannya itu apa, bisa menghidupkan orang yang meninggal dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama Al-Masih tapi maknanya berbeda.
Kemudian keduanya, ya, takdirnya bertemu, di mana Allah Ta'ala menakdirkan Al-Masih Isa itu membunuh apa? Al-Masih Dajjal, sebagaimana akan disebutkan di sini oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Taib, kata beliau rahimahullahu taala, mengimani bahwasanya Al-Masihud Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal kharij, yakni sayakhruju, akan keluar. Dikatakan di sini akan keluar. Ini ibarat yang detail tentunya dari Imam Ahmad rahimahullah. Beliau tidak mengatakan bahwa Dajjal akan lahir atau Dajjal akan turun, tapi dikatakan akan keluar. Isyarat bahwasanya Dajjal sudah ada, cuman ya dia berada di tempat yang tertutup yang tidak dilihat oleh manusia secara umum. Nah, berada di dalam goa sebagaimana yang warid dalam Sahih Muslim dari sahabat siapa? Tamim bin Aus Ad-Dari. Sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari dalam Sahih Muslim kan ceritakan petualangan beliau di tengah laut, kemudian diombang-ambingkan ombak, ya, sampai tiba di sebuah pulau di mana mereka bertemu dengan jassasa, hewan atau makhluk yang dipenuhi rambut semua tubuhnya, bulu semua tubuhnya, gak ditahu mana kubulnya, mana duburnya, ya, gak ditahu mana depannya, mana belakangnya maksudnya. Lantas diantarkanlah mereka ke dalam gua yang ada seorang terbelenggu dengan rantai di situ, ya, yang diceritakan atau yang kemudian Nabi SAW mengabarkan bahwa itu adalah Dajjal. Dajjal bertanya tentang kondisi pohon korma di Madinah, tentang sungai ataupun danau, ya, haud, telaga, suatu telaga ditanya apakah ada airnya atau masih kering, ya, apakah masih ada airnya atau sudah kering, dan seterusnya, ya, yang sampai pada kesimpulan bahwa Dajjal mengatakan sudah hampir keluar. Taib. Maka ini ibarat Imam Ahmad rahimahullah, ini ibarat yang detail tentunya, keluar, bukan turun, bukan juga lahir, bukan juga muncul, ya, tapi dikatakan keluar. Dan sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu beserta sahabatnya ketika itu sudah bertemu dengannya. Nah, kemudian sabitnya akan keluarnya Dajjal ini, ya, warid dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, warid dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kalimat beliau kharij, yakni sayakhruju, dia akan keluar, ini sebagai menunjukkan bahwasanya pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala yang beliau pilih adalah seperti pendapat mayoritas sahabat, ya, bahwasanya Dajjal itu belum keluar, nanti akan keluar. Wa illa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu berbeda pendapat mengenai ada seorang di anak kecil di zaman Nabi SAW namanya Ibnu Sa'id, ya, namanya siapa? Ibnu Sa'id. Nah, dia ini anak kecil, tapi ya kalau kita mungkin katakan dia diganggu oleh syaitan, yakni dia punya diberitahu tentang hal-hal yang gaib oleh syaitan dan seterusnya, ya, sampai kemudian dia mengaku menjadi nabi, ya, dia mengaku menjadi rasul, dan itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman tentunya di zaman beliau tidak ada pengaruhnya, ya, tidak ada dampaknya kepada para sahabat, tapi dia dengan dengan kekehnya seperti itu datang. Nabi SAW pernah mendatanginya, dikatakan, ya, tu'minu anni Rasulullah, kamu beriman saya adalah Rasulullah, ya. Maka dia Ibnu Sa'id ini balas menjawab juga atau bertanya juga, kamu juga beriman saya adalah Rasulullah? Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah bertekad, sudah siap untuk membunuhnya, namun kata Nabi SAW melarang. Kata beliau, iyakunhu, kalau memang dia ini Ibnu Sa'id ini adalah betul-betul Dajjal, ya, maka kamu tidak akan sanggup membunuhnya. Kenapa? Takdirnya sudah jelas, dibunuh oleh Nabi Isa, maka tidak ada seorang pun yang mampu membunuhnya kecuali Nabi Isa. Nah, tapi kalau dia bukan Dajjal, maka kamu tidak punya keuntungan dengan membunuhnya. Yang tidak ada gunanya kamu bunuh anak kecil juga, ya, dan juga tidak ada dampaknya ketika itu. Di zaman sahabat tidak ada. Beda dengan orang-orang yang mengaku Nabi setelah Nabi SAW wafat, banyak yang terfitnah. Tapi ini kan Nabi SAW masih hidup,
Ya, ini tidak ada juga gunanya kamu bunuh dia. Ya. 6. Walaupun demikian, ada sebagian sahabat yang yang meyakini bahwasanya dia adalah Dajjal. Ya. Ada sebagian sahabat yang meyakini dia adalah Dajjal. Di antara yang disebutkan adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Ya, cuman kisahnya ya, bahkan Abu Sa'id pernah pergi haji bersama Ibnu Sa'id ini. Ya, pernah haji. 6. Dikatakan ya, akhirnya Ibnu Sa'id menghampiri Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, dia mengatakan ya, maknanya kamu mengira, menuduh saya ini Dajjal. Ya, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda ya, bukankah Muhammad dia mengatakan bahwasanya Dajjal itu tidak akan masuk kota Madinah? Ya, saya dari Madinah. Ya kan? Saya dari Madinah. Saya orang Madinah. Bukankah Dajjal juga Nabi SAW juga mengatakan bahwa Dajjal tidak bisa masuk Mekah? Ini sekarang saya mau pergi haji, mau masuk Mekah ini. Ya kan? Saya masuk Mekah. Dan bukankah Nabi SAW mengatakan Dajjal tidak punya keturunan? Ini saya punya anak. Nah, gitu ya. Saya punya anak. Ya, ini alasan kamu mengatakan saya Dajjal tidak benar. Ala kulli hal, ini kisahnya warid dalam Sahih Muslim dan selainnya. Jadi ada sebagian sahabat yang meyakini, ya, berpendapat bahwa Ibnu Sa'id ini adalah apa? Ibnu Sa'id ini adalah Dajjal. Ya, ada juga mengatakan Ibnu Sayyad. Ini sebagian riwayat seingat saya juga. Ibnu Sayyad. Nah, ini adalah Dajjal. Wasahih, ya, dia bukanlah Dajjal. Dia hanyalah seorang anak atau sampai muda gitu ya. Ya, bersama dengan Abu Sa'id Al-Khudri ketika itu, yang kalau bisa dikatakan dukun-dukun, penyihir, ya, apa yang dibantu oleh syaitan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuktikannya secara langsung. Pernah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya kemudian mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni akhtabi'u mink." Ya, khaba'an. Aku menyembunyikan dari kamu sesuatu. Apa itu? Mahu. Maka kata Ibnu Sayyad, ad-duh. Nah, itu dia dapat kabar dari jinnya. Ad-duh katanya. Maka kata Nabi SAW, "Ikhsa falam ta'du qadrak." Diam kamu, kamu tidak akan melampaui kedudukanmu. Yani kata para ulama, Nabi SAW menyembunyikan ad-dukhon. Cuman karena si jinnya cuma dengar ad-duh, potong doang. Yang diberikan kemampuan untuk dia dengar ad-duh. Ya, makanya dia jawab juga ad-duh. Yani asalnya yang beliau sembunyikan adalah ad-dukhon. Ya, yang ingin beliau katakan kepadanya dukhon, cuman jinnya tidak dengar seluruhnya. Maka itu yang disampaikan kepada Ibnu Sayyad. Maka ketika dia sudah lihat, beliau SAW sudah lihat seperti itu, beliau tahu ini cuman manusia biasa yang dibantu oleh dapat kabar dari jin, ya, dari syaitan-syaitan. Makanya beliau mengatakan, "Ikhsa falan ta'du qadrak." Iya. Diamlah kamu tidak akan mampu melewati kedudukan kamu. Yani tidak akan yani ketahuan bahwa dia sekedar dukun-dukun saja. Baik, kemudian sebut ya, kepastian keluarnya Dajjal ini warid dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa bentuk pengabaran. Kadang pengabarannya berupa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa ada fitnah yang lebih beliau takuti dibandingkan Dajjal, yaitu riya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih Dajjal. Qala asyirkul khafi. Ya kan? Ingin aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih saya khawatirkan, takutkan menimpa kalian dibandingkan Dajjal, yaitu syirik khafi. Kadang juga beliau SAW mengabarkan tentang kejadian-kejadian tentang Dajjal, seperti disebutkan di sini, maktubun baina ainaihi kafir. Ya. 6. Tertulis di antara kedua matanya kafir, ya'rifuha kullu mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tanda ini diketahui oleh setiap mukmin. Ya. Jadi kadang dikabarkan ciri-cirinya.
disebutkan bahwa Dajjal ini a'warul aini liyumna, rusak sebelah rusak mata kanannya. Rusak mata kanannya. 6. Dan disebutkan perawakannya dia tidak terlalu tinggi, tapi gemuk, ya, rambutnya keriting, ya, rambutnya keriting. Nah, ini ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat tentang Dajjal. Kemudian Dajjal akan keluar, ya, sampai Isa alaihissalam membunuhnya. Dia akan tinggal di muka bumi ini selama 40 hari. Selama 40 hari. Dalam 40 hari ini tidak ada satupun tempat di muka bumi ini kecuali dia sudah datangi seluruhnya untuk menyebarkan apa? Yakni klaim dia sebagai Tuhan. Di mana Dajjal ini awal kali keluarnya dia mengaku sebagai orang soleh, menampakkan kesolehan. Awal kali keluar. Setelah itu, karena dia menjadi orang soleh dan banyak orang yang mengikutinya, belakangan dia mengklaim sebagai seorang nabi. Setelah itu dia mengklaim menjadi seorang nabi. Semakin banyak yang mengikuti, kemudian dia mengklaim menjadi Tuhan. Mengklaim menjadi Tuhan. Di mana 40 hari ini, ketika Dajjal keluar, ya, maka ini disebut dalam Sahih Muslim, dikatakan bahwa hari yang pertama panjangnya seperti setahun. Jadi tidak ada matahari terbenam. Ya. Hari pertama itu siangnya panjang sekali, seperti setahun. Ya. Yani siang dan malamnya seperti setahun. Kemudian hari yang keduanya kal jumu'ah, kasyahr, seperti bulan, seperti 1 bulan. Kemudian hari yang ketiga kajum'ah, seperti 1 pekan. Kemudian hari keempat sampai hari ke-40 sama seperti hari-hari biasa, yakni 24 jam kurang lebih. 6. Jadi walaupun 40 hari tapi nyatanya kan totalnya 1 tahun lebih. Kenapa? Karena hari pertama panjang sekali. Matahari tidak terbenam-benam. Ya, matahari tidak terbenam. Berarti 6 bulan siang, 6 bulan malam. Karena itu ketika mendengarkan kisah ini, mendengarkan hal ini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan sholat waktu itu? Kita sholat juga cuma 5 kali, padahal siangnya panjang sekali. Ya, maka Nabi SAW apa? Memerintahkan untuk mentakdir, mengukur. Jadi bukan 1 kali, masa 5 kali sholat setahun, kan tidak mungkin. Yani walaupun masih siang kamu sholat maghrib, masih siang kamu sholat apa? Sholat asar, apa sholat isya, sholat subuh, padahal masih siang. Ya, kamu punya jadwal, sudah biasa. Nah, tetap ikuti jadwal itu maksudnya. Bukan karena hari pertama seperti setahun artinya apa cuma 5 kali sholat dalam jangka waktu sahutan itu, enggak. Jadi tetap kamu sholat sesuai dengan jadwal matahari terbit dan terbenam seperti biasa. Karena hari itu kejadian luar biasa. Enggak boleh dikiaskan. Maka tetap berlaku waktu-waktu sholat seperti biasa. Maka kamu sholat isya walaupun terang benderang karena waktunya sudah masuk. Jelas ya? Taib, ini beberapa keterangan tentang Dajjal. Nah, disebutkan Dajjal ini datang ke suatu penduduk kampung, ya, ke sebuah penghuni rumah, memerintahkan mereka beriman, ya, memerintahkan mereka beriman dan mereka tidak mau, maka Dajjal meninggalkannya. Dajjal apa? Meninggalkannya dan tiba-tiba tanamannya semuanya mati, kemudian hewan ternaknya langsung kosong susunya, tidak ada yang bisa diperah. Ya. Kemudian dia mendatangi keluarga yang lain menyuruh beriman dan mereka beriman, tiba-tiba ya subur tanamannya dan hewan ternaknya penuh dengan susu. Nah, penuh dengan susu. Beliau Dajjal menghidupkan orang yang mati. Dia belah 2 orang tersebut, kemudian dia lewat di antara keduanya. Setelah itu disuruh bangkit kembali dan dia bangkit kembali. Nah, dia membawa surga dan nerakanya sendiri. Kata Nabi SAW, ya, dia membawa ma'un wa nar, air dan api. Maka yang apa-apa yang ada di tangannya berupa api itu merupakan neraka. Air, maka itu adalah neraka. Dan apinya dia itulah surga. Nah, itulah air.
Karena kuatnya apa? Kuatnya fitnahnya. Kuatnya fitnah Dajjal ini. Karena itulah disebutkan bahwa, atau disebutkan dalam riwayat, di antara yang paling banyak mengikuti Dajjal adalah kaum Yahudi Asbahan. Kaum Yahudi Asbahan. Dan juga banyak yang mengikutinya dari kalangan kaum wanita. Dikarenakan fitnahnya yang luar biasa. Fitnahnya yang luar biasa. Karena itulah wajar Nabi SAW mengatakan, in kharaja wa ana fikum, kalau dia keluar, in yakhruju wa ana fikum, ya, kalau dia keluar dan saya masih hidup di tengah kalian, maka saya yang akan melindungi kalian. Ya. Tapi in yakhruju lastu fikum, tapi kalau dia keluar dan saya sudah tidak ada di tengah kalian, sudah meninggal, maka setiap orang melindungi dirinya masing-masing. Yani tidak ada solusi lain untuk menghadapi Dajjal kecuali lari. Nggak ada yang bisa bertahan. Disuruh lari karena kuatnya apa? Kuatnya fitnahnya. Ada yang merasa kuat dan akhirnya dia pun beriman kepada Dajjal karena kuatnya fitnahnya. Jelas ya? Taib, ini beberapa gambaran ataupun sifat tentang Dajjal. Kemudian sisi yang lain, kadang Nabi SAW menetapkan adanya Dajjal dengan perintah berlindung. Perintah apa? Berlindung. Ketika kita disuruh berlindung dari sesuatu, menunjukkan sesuatu itu pasti akan terjadi. Tidak mungkin Nabi SAW menyuruh kita berlindung pada sesuatu yang tidak akan terjadi. Itu namanya abas, sia-sia. Dan para nabi disucikan, maksum dari hal-hal seperti ini. Karena itulah diantara sunnah dalam salat adalah zikir atau doa perlindungan sebelum salam itu. Termasuk diantaranya apa? Wa a'udzubika min azabi min fitnatil Masihid Dajjal. Nah, taib, ini beberapa beberapa jenis pendalilan yang tersebut dalam hadis Nabi SAW yang semuanya merujuk kepada hal yang sama, menetap hal yang sama, bahwa Dajjal itu akan keluar menjelang hari kiamat. Nah, wallahu taala alam bissawab. Tsumma qala rahimahullahu taala wa anna Isa bin Maryam alaihi salam yanzilu fayaqtulahu bi Babilud. Juga meyakini, mengimani bahwasanya Isa bin Maryam akan turun, ya, akan turun kemudian membunuh Dajjal di pintu Lud, ini di daerah Syam. Nah, disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun, dan ini adalah keyakinan kaum muslimin. Keyakinan kaum muslimin. Siapa yang mengingkari ini, tidak percaya dengannya, maka dia kafir. Siapa yang meyakini bahwa Nabi Isa sudah mati, maka dia kafir, mengingkari Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidaklah membunuh dan mensalib Nabi Isa, tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu yang mereka salib. Ini pengkhianatnya yang membocorkan lokasi Nabi Isa kepada orang-orang Yahudi. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan barrafa'ahu Allahu ilaihi. Ya, Nabi Isa tidak dibunuh, bahkan Allah Ta'ala mengangkat beliau kepadanya. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini di langit yang keberapa? Ketika Mi'raj? Nabi Ibrahim. Keenam Nabi Musa. Baik. Kelima Nabi Isa. Keempat Nabi Daud. Ya kan? Keempat Nabi Daud. Iya. Rafa'nahu makanan 'aliyya. Nabi 1 Nabi Adam. 2 dengan 3 Nabi Yusuf, ya. Yang kelima Nabi Isa atau yang di bawah? Kayaknya 2 dengan 3 deh. Kemungkinan yang kelima Nabi Yusuf. Karena saya ingat 2 dengan 3 apa? Nabi Musa, Nabi siapa? Nabi Isa dengan Nabi Harun. Nabi Harun di langit yang berbeda. Nabi Isa ya, Nabi Isa dengan Nabi siapa? Nabi Yahya atau Nabi Yahya, ya. Itu di kejadian Mi'raj, ya. Antara langit ketiga dan langit kelima lah. Itu labas. Ya, intinya bahwa Nabi Isa alaihissalam, ya, diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan diangkat dalam keadaan waktu itu belum menikah. Disebutkan kisahnya bahwa di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan turun, ya, akan turun membunuh Dajjal, kemudian beliau akan sholat, ya, dengan bermakmum kepada Imam Mahdi, Ketika Imam Mahdi menyodorkan agar beliau menjadi imam, beliau menolak dan mengatakan bahwa umat ini lebih layak menjadi imam bagi yang lain, yakni kalian saling mengimami satu sama lain. Di mana Nabi Isa alaihissalam turun sebagai umat Islam ketika itu. Jadi beliau diangkat sebagai nabi yang berdiri sendiri, yang punya syariat tersendiri. Tapi ketika turun di akhir zaman, beliau adalah nabi yang menganut agama Islam, yang menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini janji yang Allah Ta'ala ambil dari semua nabi. Wa idz akhadna mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, dikarenakan kami telah memberikan kepada kalian kitab, maka diambil perjanjian dari mereka. Kalau datang kepada kalian nabi, maka kalian harus beriman dengannya dan menolongnya. Maka ketika beliau turun di akhir zaman, beliau turun sebagai sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa manusia atau umat Islam yang paling, atau manusia secara umum, manusia yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling afdol adalah Nabi Isa. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, kalau kita berbicara secara umum, karena Nabi Isa akan turun di akhir zaman sebagai Ya, sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar dan seterusnya datang setelah itu. Yani kita bisa katakan bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik setelah Nabi Isa adalah Abu Bakar, Umar dan seterusnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena beliau turun sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman dengannya. Karena itulah beliau membatalkan syariatnya. Atau bukan membatalkan syariatnya, beliau membatalkan apa-apa yang disangkakan atau diklaim oleh orang-orang Nasrani sebagai agama beliau. Beliau membunuh babi-babi, beliau mematahkan salib-salib, ya, sebagai pernyataan bahwa tidak ada agama lagi selain dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam Sahih Muslim disebutkan beliau turun dari langit dengan berpegang pada sayap malaikat, ya, berpegang pada pada bahunya malaikat. Sayapnya kan dipakai terbang, ya. Berpegang pada dua bahu malaikat. 6. Kemudian beliau, ya, turun di Manarah Syarqiyah di Damaskus. Al-Manarah Syarqiyah di Damaskus. Kemudian setelah itu beliau mendatangi kaum muslimin yang ketika itu berkumpul bersama Imam Mahdi. Kemudian beliau, ya, alaihi salam, berkuda, ya, menaiki kuda dan mengendarai kuda untuk membunuh Dajjal. Sebagian ada yang mengatakan, disebutkan oleh sebagian masyayikh. Kenapa di sini? Nabi Isa dan Yahya yang kedua. Ketiga itu Nabi Idris. Taib, jazakallah khairan. Masya Allah. Taib, ya. Jadi ada yang sebagian masyayikh ada yang mengatakan, kenapa Nabi Isa mengendarai kuda waktu itu? Di mana kendaraan-kendaraan modern sekarang? Ya kan? Pakai kuda dibunuh. Nah, maka disebutkan bahwa di akhir zaman, ya, keadaan akan menjadi seperti dahulu, di mana kendaraan-kendaraan ini kan semua butuh bahan bakar habis, sehingga kendaraan-kendaraan modern ini nggak kepakai lagi. Nah, wallahu taala alam bisawab, ini disebutkan oleh sebagian ulama. Taib, sudah ya.
Kemudian beliau setelah membunuh Dajjal, ya barulah kemudian beliau melanjutkan kehidupannya, ya menikah, baru menikah, ya baru ketika itu beliau menikah, ya kemudian beliau meninggal, ya alaihi salatu wassalam. Ini kisah dari Nabi Isa alaihi salam. Taib. Summa qala rahimahullahu ta'ala, ini selesai pembahasan berkenaan dengan tanda hari kiamat Nabi Isa, Dajjal dan Isa alaihi salam. Summa qala rahimahullahu ta'ala, wal imanu qaulun wa amal yazidu wa yanqus kama jaa fil khabar akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pada asal sunnah berikutnya, wal imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kama jaa fil khabar, sebagaimana yang warid dalam sebagian riwayat, yakni al-hadis. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, ini pendalilan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, nanti kita akan jelaskan. Taib, sebelumnya ini masalah ini al-iman qaul wa amal, apa hubungannya dengan rukun iman? Masuk di bagian mana? Masalah iman qaul wa amal, dia masuk ke bagian mana dari rukun iman? Masuk ke mana? Iman kepada Allah. Dia masuk dalam definisi iman. Sebelum untuk belajar rukun iman, apa itu iman? Definisinya ini. Iya. Ya, bukan masuk di salah satu rukun, tapi dia pada definisi iman. Musammal iman namanya. Apa yang dimaksud dengan iman? Jadi dia tidak masuk di rukun iman, tapi dia definisi iman. Musammal iman. Ya, yang mana atau apa yang dikatakan iman itu? Definisi iman. Ini hubungannya pembahasan ini dengan rukun iman yang 6, yakni tentang definisi iman. Musammal iman. Kata beliau rahimahullahu taala, wal imanu qaulun wa amal. Al iman secara bahasa bermakna tasdiq. Bermakna apa? At-tasdiq, pembenaran. Ya, ini ada obrolan di kalangan ulama mengenai apakah secara bahasa iman itu bermakna tasdiq saja atau tasdiq wa ziyadah, apakah ada tambahan. Tapi yang masyhur di kalangan ulama bahwasanya al-iman lughatan adalah at-tasdiq, pembenaran. Dan ini namanya secara bahasa ya tentunya tidak bisa digunakan dalam istilah syariat karena dia hanya secara apa? Secara lughatan saja. Adapun secara istilah, Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, yakni secara syar'an, definisi iman secara syar'an, iman adalah qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Ucapan dan amalan. 6. Di mana ini adalah salah satu ibarat yang digunakan oleh para ulama. Yang di mana ada beberapa ibarat, beberapa takbir di kalangan para ulama untuk mendefinisikan iman, untuk menyebutkan musammal iman, apa yang dimaksud dengan iman. Mereka punya beberapa ibarat, namun secara umum kembali kepada apa? Kepada hal yang sama. Jadi mereka punya beberapa ibarat yang zahirnya berbeda, tapi kembali kepada musamma yang sama, kepada satu hal yang sama. Salah satunya apa yang dikatakan di sini oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwa iman adalah qaulun wa amal. Ya. Al-Bukhari rahimahullah dalam i'tiqad beliau, dalam i'tiqad Al-Bukhari sebagaimana riwayat Al-Lalakai, dikatakan al-iman qaulun wa fi'il. Qaulun wa fi'il. Ya, ini takbirnya sama, fi'il, amal, amalah. Qaul dan fi'il. Qaul dan amal. Ini Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kemudian ada juga takbir apa? Bahwa iman itu adalah
qaulun wa amalun wa niyah. Qaul wa amal wa niyah. Menyebutkan 3 hal. Ada juga yang mengatakan iman adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Qaulun wa amalun wa i'tiqad. Ya. Ini qaul bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqad bil janan. Qaulun wa amalun wa i'tiqad. Dan ada juga yang mengatakan iman adalah qaulun wa amalun, ya, sebagai menambahkan apa, wa sunnah, ya. Qaulun wa amal sunnah. Nah, ini semua takbir, ya, takbir di kalangan para ulama sama saja, semuanya menginginkan hal yang sama, bahwasanya iman itu harus ada 3 perkara. Yang pertama harus diucapkan. Ini semua sepakat, semua takbir menyebutkan qaul kan? Semua takbir di kalangan ulama menyebutkan adanya qaul, semua sepakat. Yang kedua ada amal. Nah, semua sepakat menyebutkan adanya apa? Amal. Walaupun dengan takbir ada yang menyebutkan dengan qaul, amal, ada yang menyebutkan dengan fi'il, sama saja. Dan yang ketiga harus ada i'tiqad, keyakinan dengan hati. Keyakinan dengan hati. Nah, keyakinan dengan hati ini nggak disebutkan di sini oleh Imam Ahmad. Bagi yang mengatakan iman qaul wa amal, demikian pula qaul dan fiil, mereka tidak mentasrih, ya, tidak mentasrih apa? Keyakinan. Tidak mentasrih keyakinan. Kenapa? Nah, karena keyakinan sebenarnya sudah bisa masuk dalam qaul atau masuk dalam fiil. Bagi yang mengatakan qaul wa amal wa niyah, niat itu apa? Niat itu ucapan hati atau amalan hati? Nah, niat. Niat itu ucapan hati atau amalan hati? Antum kalau niat nggak apa? Ya ucapan hati, niat. Amalan hati, ikhlas. Ikhlas itu amalan hati. Niat itu ucapan hati. Bagi yang mengatakan qaulun wa amal wa niyah, maka niat sudah masuk dalam qaul. Karena qaul ada 2, ada qaul lisan, ada qaulul qalb. Bagi yang mengatakan iman adalah qaulun wa amal wa i'tiqad, keyakinan ini i'tiqad, amalan hati, maka dia masuk di amal. Amal terbagi 2, ada amal jawarih, amal anggota tubuh, dan amal qalbi, amalan hati. Maka i'tiqad masuk ke situ. Dan bagi yang menambahkan kata sunnah, ya ini apa ya, penyempurna saja, ya, untuk menunjukkan urgennya sunnah. Wa illa asalnya itu nggak masuk. Dia hanya penyempurna saja, di mana di antara amalan sempurna ya harus sesuai dengan sunnah. Tapi kan pada dasarnya tidak berkaitan dengan akar keimanan, ya atau tidak? Orang yang melakukan bid'ah yang tidak sesuai dengan sunnah, mukmin nggak? Ya mukmin. Dia punya akar keimanan. Karena itulah bagi yang menyebutkan kata sunnah itu bukan bermaksud untuk mengatakan bahwa komponen pembentuk iman juga harus sunnah. Enggak. Dia hanya disebutkan untuk menunjukkan bahwasanya kalau kamu sudah beriman namun amalanmu tidak sesuai dengan sunnah, maka itu juga hal yang sangat disayangkan karena amalan kamu tertolak. Ya, maka dimasukkan sunnah oleh sebagian ulama, dan ini sebagian kecil para ulama. Wa illa takbir para ulama kebanyakannya tentang iman tidak ada yang menyebutkan tambahan sunnah, karena memang yang dibahas di sini adalah apa? Yang dibahas di sini adalah masalah dasar keimanan yang tanpa itu orang kafir. Tanpa itu seorang dikatakan tidak beriman. Jelas ya? Maka dari sini kita bisa mengetahui kenapa takbirat, ya, takbir di kalangan para ulama berbeda-beda. Intinya mereka hanya berbeda dalam pengungkapan, namun yang mereka inginkan hal yang sama. Jelas ya? Dan bisa juga wallahu a'lam bissawab, bisa juga mungkin kita katakan kenapa para ulama ketika mengatakan iman qaul wa amal dan tidak menyebutkan amalan hati. Kenapa? Dikarenakan iman secara bahasa apa tadi iman secara bahasa? Pembenaran itu amalan apa? Hati, tasdik. Yani secara lugatan saja tidak ada iman tanpa hati, tanpa tasdik. Apalagi secara syar'an. Maka sebenarnya
Kalau seorang mengatakan iman adalah qaul wa amal, ucapan dan amalan, yakni qaul wa amal ini adalah tambahan untuk makna lugawinya, makna bahasanya. Di mana secara bahasa iman itu sudah menunjukkan apa? Sudah menunjukkan keyakinan dengan hati. Masa ketika jadi istilah syariat itu jadi hilang makna lughahnya? Dan para ulama ketika mengambil suatu lafaz secara lughah untuk dijadikan menjadi makna istilah, itu pasti tetap ada benang merahnya antara makna lugawi dengan makna istilahi. Selalu ada benang merahnya. Salat, kenapa dikatakan gerakan ini dikatakan salat? Karena secara bahasa salat bermakna apa? Doa, dan di dalam salat ada banyak doa, selalu ada benang merahnya. Maka kenapa iman dikatakan qaul wa amal, lantas dikatakan mana i'tiqadnya? Ya nggak perlu dibahas pada dasarnya. Pada dasarnya ya, iman secara bahasa kan sudah menunjukkan apa? I'tiqad. Maka ketika dia dipanggil, dia dipindahkan kepada makna syar'an, seharusnya makna ini ikut. Ini apa? Dari dasarnya tidak ada iman tanpa pembenaran. Cuman dari sisi istilah, secara syar'an, syariat menambahkan persyaratan. Secara syariat, memang kalau secara bahasa, iman pembenaran selesai secara bahasa. Tapi secara syariat, enggak. Syariat itu, makna lugawinya diambil, iya, bahwa harus ada pembenaran dengan hati, tapi syariat melengkapi. Ya. Iman secara istilah, tidak sama seperti iman secara bahasa, tapi tetap ada benang merahnya, yaitu apa? Harus sama-sama ada amalan hati berupa tasdik. Nah, kemudian syariat menambah, harus ada juga ucapan dan harus ada juga amalan. Ya, jelas sampai sini? Wallahu taala alam bissawab. Ini mungkin kalau kita melihat dari apa yang dipaparkan oleh para ulama ketika menyebutkan makna istilah atau makna suatu istilah secara syar'an, itu tidak lepas dari makna lugawinya. Maka tidak bisa diterima kalau misalnya secara bahasa iman bermakna tasdik, pas dirubah menjadi makna syar'an, makna tasdik itu hilang. Ya kan? Karena harus ada benang merah yang menghubungkan keduanya. Yaitu apa? Tasdik itu. Jadi pada dasarnya iman itu harus ada pembenaran dengan hati. Amalan hati itu pada dasarnya. Nah, namun dalam syariat ditambahkan lengkapan berupa apa? Harus diucapkan dan harus diamalkan. Jelas sampai sini? Baik, ini maksud dari ucapan para ulama, wal imanu qaulun wa amal. Iman adalah ucapan dan amalan. Kemudian tujuan para ulama memasukkan pembahasan ini dalam pembahasan sunnah, dalam pembahasan akidah, adalah untuk menyanggah, membantah semua sekte, semua mazhab ya, yang menafikan amalan itu bagian dari iman. Ya, yang menafikan amalan bagian dari iman. Tujuan para ulama membawakan pembahasan iman, musammal iman dalam buku-buku akidah adalah untuk menyanggah semua sekte yang mengatakan atau yang mengeluarkan amalan itu bagian dari komponen iman. Dengan berbeda-bedanya mazhab mereka. Ada yang mengatakan iman cuman keyakinan, ada yang mengatakan iman cuman ucapan lisan, ada yang mengatakan iman itu ucapan plus lisan saja, ada yang mengatakan iman itu ya adalah ucapan dan lisan ucapan dan keyakinan hati. Ya, sementara perbuatan bukan bagian dari iman, cuman itu adalah penyempurna iman dan seterusnya. Apapun mazhabnya, selama mereka mengeluarkan amalan dari komponen pembentuk keimanan, pembentuk iman, maka ini semuanya dikenal dengan penamaan umum sekte Murji'ah. Sekte apa? Murji'ah. Karena mereka semua arja'al amal anil iman. Mereka tidak memasukkan amalan bagian dari iman. Nah, Murji'ah ini macam-macam, terbagi-bagi lagi, tapi secara umum ini namanya Murji'ah. Tapi insyaallah taala kita akan paparkan lebih lanjut nanti berkenaan dengan ta'bir ini atau definisi ini, qaul wa amal yazidu wa yanqus, pada pertemuan esok hari biidznillah taala. Baik, naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.